Alangkah bedanya pergerakan wanita tingkat ketiga. Pergerakan wanita tingkat ketiga dengan tegas menyatakan bahwa koreksi satu-satunya yang benar ialah menghilangkan pertentangan antara pekerjaan untuk masyarakat dan cinta dan keibuan itu. Menghilangkan pertentangan antara dua hal itu dengan mengadakan satu susunan pergaulan hidup di mana dua hal itu tidak berkonflik satu sama lain, tetapi justru isi mengisi satu sama lain, mengharmoni satu sama lain, mensintesis satu sama lain. Ya, isi mengisi satu sama lain, mengharmoni yang satu dengan yang lain, mengangkat pekerjaan di masyarakat dan cinta dan keibuan itu ke tingkatan yang lebih tinggi, di mana dua hal itu tidak mengantitesis, tetapi justru mensintesis satu sama lain. Wanita harus mengerti bahwa mereka jikalau mengorbankan salah satu dari dua hal itu, memilih cinta dan keibuan dan melepaskan pekerjaan di masyarakat, atau memilih pekerjaan di masyarakat dan melepaskan cinta dan keibuan, sebenarnya menerima kekalahan di dalam perjuangan. Memilih cinta dan keibuan dan melepaskan pekerjaan di masyarakat berarti satu kekalahan kepada tuntutan yang telah diperjuangkan beratus-ratus tahun. Memilih pekerjaan di masyarakat dan melepaskan cinta dan keibuan berarti satu kekalahan terhadap tuntutan kepada alam. Karena itu, satu-satunya jalan yang benar ialah jalan yang bukan saja menuju kepada hilangnya pertentangan antara dua hal itu, tetapi malahan kepada sintesis dua hal itu, jalan yang menuju ke tempat di mana dua hal itu kedua-duanya dapat dipenuhi bersama-sama dalam suasana isi mengisi kebahagiaan masing-masing. Usaha yang dapat mendatangkan sintesis antara pekerjaan di masyarakat dan cinta dan keibuan itulah kemenangan. Kemenangan oleh karena tidak ada satu langkah yang mundur, tidak mundur di atas lapangan tuntutan kemasyarakatan, tidak mundur di atas lapangan tuntutan alam, malahan di atas kedua-dua lapangan satu kemajuan, di atas lapangan kemasyarakatan satu kemajuan, dan karena pekerjaan di masyarakat menjadi satu kegembiraan, di atas lapangan cinta dan keibuan satu kemajuan. Oleh karena wanita dapat cukup waktu untuk menjalankan cinta dan keibuan itu dan dapat menjalankannya dalam suasana kebahagiaan pula, mundur di atas lapangan tuntutan alam, malahan di atas kedua-dua lapangan satu kemajuan, di atas lapangan kemasyarakatan satu kemajuan. Oleh karena pekerjaan di masyarakat menjadi satu kegembiraan, di atas lapangan cinta dan keibuan satu kemajuan. Oleh karena wanita dapat cukup waktu untuk menjalankan cinta dan keibuan itu dan dapat menjalankan dalam suasana kebahagiaan pula. Pembaca masih ingat apa yang menyebabkan retak dalam jiwa wanita yang mengerjakan pekerjaan masyarakat? Pertama ialah oleh karena di dalam sistem kapitalisme, pekerjaan masyarakat itu laksana meremukkan jasmani dan rohani. 12 jam, 13 jam, 14 jam tiap-tiap hari. Kadang-kadang wanita harus bekerja di dalam pabrik atau perusahaan, dan itu pun dalam keadaan pekerjaan yang amat berat dan tidak sehat. Kedua, kalau wanita di dalam keadaan jasmani dan rohani yang telah amat letih itu, sore-sore atau malam-malam pulang ke rumah, maka ia harus bekerja lagi amat berat di rumah tangga, mengerjakan 1001 pekerjaan rumah tangga, tetek bengek yang tidak ringan, yang diwajibkan kepadanya oleh cinta dan keibuan. Memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, menyelumat baju, memelihara anak, menyediakan sarapan buat besok pagi, dan lain sebagainya, masih harus ia kerjakan, sehingga kebahagiaan cinta dan keibuan menjadi amat terganggu oleh karenanya. Sebagai yang saya katakan di muka, maka wanita di dalam sistem kapitalisme itu amat berkeluh kesah memikul beban yang double. Bebannya kerja berat sebagai produsen masyarakat dan bebannya kerja berat sebagai produsen rumah tangga. Yang satu tidak membahagiakan yang lain, yang satu malah melaratkan kepada yang lain. Tetapi kedua-duanya harus dikerjakan, kedua-duanya harus ditunaikan. Tidak dapat salah satu dari dua itu dilepaskan dengan tidak mengkhianati kepada atau panggilan kemasyarakatan atau panggilan alam. Dan walaupun retak yang begini ini, terutama sekali mengenai wanita bawahan,
Di kalangan wanita, atasan pun pada pokoknya ia ada. Karenanya, maka satu-satunya kemenangan ialah satu pergaulan hidup baru yang melenyapkan retak itu, menghapuskan pertentangan itu antara panggilan masyarakat dan panggilan alam, mensintesiskan pekerjaan masyarakat dan cinta dan keibuan itu dalam satu sintesis yang berbahagia raya. Apa yang menyukarkan Sarinah untuk masuk secara bahagia ke dalam pekerjaan masyarakat yang ia toh masuki juga karena hasrat kemerdekaan dan karena paksaan tuntutan perut, ialah bahwa rumah tangga terlalu bersifat perusahaan sendiri. Pekerjaan-pekerjaan untuk keperluan rumah tangga itu terlalu terlingkung dalam lingkungannya soma. Inilah yang seperti merantai Sarinah kepada kewajiban-kewajiban tetek bengek dalam rumah tangga yang beratnya telah hampir mematahkan tulang belakang. Inilah yang menghebatkan pertentangan antara cinta dan keibuan dan masyarakat, menghebatkan retak dalam jiwa. Maka pertentangan dan retak itu hanya dapat memerdekakan dari kewajiban-kewajiban rumah tangga yang tetek bengek itu. Dapat kita memerdekakan dari kewajiban-kewajiban rumah tangga yang harus dipikul sendiri sebagai akibat sifat rumah tangga yang terlalu bersifat perusahaan sendiri. Pertentangan dan retak itu hanya dapat kita lenyapkan kalau kita pecahkan sifat rumah tangga yang terlalu bersifat perusahaan sendiri itu. Operkan sebagian besar dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu kepada umum, kepada masyarakat. Artinya, sebagian besar daripada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu kita angkatkan dari lingkungan keluarga dan kita masukkan ke dalam tanggungan kolektivitas. Mungkinkah ini? Ini mungkin. Bahkan hal ini sekarang sedang berjalan berangsur-angsur berkat jalannya evolusi masyarakat. Maka pengoperan sebagian kewajiban-kewajiban rumah tangga kepada masyarakat itu bukan lagi satu cita-cita kosong, bukan lagi satu utopi, tetapi mulai menjadi satu kejadian, satu realitas. Lihatlah, di zaman dulu semua pekerjaan untuk keperluan rumah tangga dilakukan di dalam rumah tangga dan menjadi tanggung jawabnya Sarinah sendiri sama sekali. Tetapi di zaman sekarang sudah banyak berangsur-angsur pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan partikuler di luar rumah tangga atau kepada perusahaan-perusahaan kolektif. Di zaman sekarang telah berangsur-angsur berkurang sifat rumah tangga sebagai perusahaan milik sendiri. Makanan sudah banyak yang dimasak di luar rumah, lauk-pauk dibeli dari hideran atau di kedai, pakaian dijahit oleh tukang penjahit atau langsung dibeli telah jadi dari toko. Pendidikan anak-anak dilakukan kolektif, pemeliharaan orang sakit dikerjakan di rumah sakit, penerangan berdapat dari sentral elektris, pemberian air ditanggung oleh dinas water lighting, pembuangan sampah diselenggarakan oleh Haminte, dan demikian sebagainya lagi. Pendek kata, banyak sekali bagian-bagian kerja rumah tangga yang dulu sama sekali menjadi tanggungan wanita di rumah, sekarang dikerjakan oleh orang lain di luar rumah itu, baik secara perusahaan, bahkan banyak yang secara kapitalistik, atau, dan ini penting, dikerjakan oleh umum secara kolektif dengan berupa negara, Henminte atau korporasi. Jadi tendensi evolusi masyarakat ialah berangsur-angsur mengoper fungsi-fungsi keluarga serumah kepada umum, kepada masyarakat, negara atau Haminte atau koperasi akan bertambah mengoper makin banyak fungsi-fungsi itu sesuai dengan bertambahnya sifat negara menjadi negara rakyat, Haminte menjadi Haminte rakyat, koperasi menjadi koperasi rakyat. Ini amat meringankan tanggungan Sarinah di rumah. Perusahaan-perusahaan partikuler masih mencari untung besar merogoh kantong Sarinah, tetapi pengoperan fungsi-fungsi oleh badan-badan kolektivistis sebagai negara, Haminte atau koperasi itu membawa kebahagiaan kepadanya. Tidak lagi ia, kalau ia sore-sore sudah pulang dari bekerja di pabrik atau di perusahaan, di rumah
lantas masih terpaksa lagi membanting tulang, mengulurkan tenaga, memeras keringat. Tidak lagi ia harus berkeluh kesah di rumah sampai jauh-jauh malam. Tidak lagi badannya masih terasa letih dan payah kalau ia besok paginya bangun dari tempat tidurnya. Dan kebahagiaan ini mencapai puncaknya yang tertinggi di dalam masyarakat kesejahteraan sosial, di dalam masyarakat sosialis. Di sana ia mencapai backgroundingnya yang gilang gemilang. Tidak lagi Sarinah dirogoh kantongnya bila mana mengoperkan fungsi-fungsi kerumah tanggaannya kepada tenaga lain di luar rumah tangga, dengan kontribusi yang ringan atau dengan cuma-cuma sama sekali. Fungsi-fungsi itu dioper oleh koperasi, oleh Haminte, oleh negara. Sepulang dari pekerjaan masyarakat, ia cukup waktu untuk beristirahat, cukup waktu untuk berkasih-kasihan dengan suami dan anak-anak, cukup waktu untuk mendengarkan lagu-lagu merdu dari radio, cukup waktu untuk menambahkan pengetahuannya di kursus-kursus atau di rapat-rapat. Tidak lagi ia harus membuat bersih lampu minyak tanah. Lampu listrik telah menyala dengan memutar knob di dinding. Tidak lagi ia harus memasang api. Dapur elektrik kecil-kecilan telah menganga dengan memutar knobnya pula. Tidak lagi ia harus mencuci pakaian suaminya dan anaknya dan pakaiannya sendiri. Tadi pagi ia telah serahkan pakaian kotor itu kepada pesuruh pinantu kolektif. Tidak lagi ia harus memasak makanan, kecuali yang ia inginkan sebagai traktasi sendiri yang istimewa. Sebab makanan telah dikirim oleh dapur umum, malah menurut pilihannya sendiri dari daftar mingguan. Tidak lagi ia harus menyediakan sarapan buat suaminya, anaknya, dan dirinya sendiri besok pagi. Sebab sarapan itu pun urusan dapur umum, dan tempat pekerjaan atau sekolah ada pula yang membuat buffet kolektif. Pulang dari pekerjaan masyarakat belum letih, ia masih segar badan. Langit tampaknya cemerlang, bunga-bunga tampaknya indah. Sebab pekerjaan masyarakat yang kolektif bukan penghisapan dan penindasan, tidak meletihkan jasmani dan rohani, melainkan membahagiakan, menggembirakan, dan sedatangnya di rumah. Hanya pekerjaan yang kecil-kecil saja harus ia kerjakan. Banyak waktu terluang baginya. Ia dapat bercakap-cakap, bercanda gurau dengan suami dan anak-anaknya, memutar radio dengan mereka, pergi ke gambar hidup dengan mereka, mengunjungi rapat dan atau universitas rakyat. Ia dapat mendidik anak-anaknya dengan penuh kebebasan, membahagiakan mereka, melihat gambar-gambar majalah dengan mereka, menyusun karangan bunga dengan mereka, disaksikan oleh suaminya yang tersenyum simpul. Ia dapat minum dari mata air cinta dan keibuan dengan bebas dan leluasa. Kodratnya istri dan kodrat ibu berkembang lagi seharum-harumnya. Ah, betapa bahagianya. Disinilah pekerjaan masyarakat yang untuk kepentingan masyarakat dan bukan lagi pekerjaan masyarakat untuk keuntungan perseorangan. Pekerjaan masyarakat kolektivitis atau bukan lagi pekerjaan masyarakat kapitalistis. Disinilah pekerjaan masyarakat dan cinta keibuan itu tidak bertentangan lagi satu sama lain, tidak mengantitese lagi satu sama lain. Di sini dua hal itu tidak mengisi satu sama lain, mensintese satu sama lain. Keaktifan pekerjaan masyarakat membahagiakan cinta dan keibuan. Kebahagiaan cinta dan keibuan mengaktifkan pekerjaan masyarakat.